Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini kita akan renungkan di bawah sebuah tema, yaitu Allah memulihkan, sesuai dengan tema seragam yang diangkat oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika seseorang jatuh sakit, maka satu hal yang paling dirindukan adalah ketika ia boleh sembuh kembali. Ketika kita sakit, tentu hal yang paling dirindukan adalah kenamalah kita ini sembuh. Sebisanya kita ini pulih dari sakit yang kita alami. Bahkan ketika kita sudah sembuh, ketika kita sudah pulih, kita akan berupaya untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat penyakit kita kambuh lagi. Misalnya kalau bisul, ya kita berupaya tidak makan lagi telur supaya penyakitnya tidak kambuh lagi dan lain sebagainya. Kalau maya, kita berupaya tidak makan lagi jambu biji dan lain sebagainya untuk kemudian memanggil penyakit itu kambuh kembali. Nah, karena ketika penyakit itu kambuh, itu akan terjadi berkepanjangan kalau selalu dimakan pantangannya dan lain sebagainya. Sama halnya ketika seseorang berbuat salah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita berbuat salah, apa yang pertama kita akan lakukan? Ya, ingin memperbaiki kesalahan. Ya, memperbaiki kesalahan. Kalau dari belakang, ketika kita melakukan kesalahan, kira-kira apa yang pertama yang akan kita lakukan? Penyesalan. Wah, seandainya tidak aku lakukan itu, tidak begini dan lain sebagainya. Jadi, ketika seseorang berbuat salah, maka seharusnya yang utama yang harus dilakukan adalah menyadari dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, di zaman sekarang ini mengakui dan mengakui perbuatan kesalahan yang telah kita lakukan itu bisa dikatakan hal yang sulit dan berat dilakukan. Ya, tidak semua orang gampang mengakui kesalahan yang ia lakukan. Bahkan mungkin ketika orang melakukan kesalahan, ia tidak mau mengakui, bahkan istilahnya lempar batu sembunyi tangan. Tidak mau mengakui, bahkan mungkin akan mencari seseorang yang bisa dikambing hitam. Oh, bukan saya tapi dia dan lain sebagainya. Di dunia sekarang tidak gampang seseorang untuk mengakui kesalahannya. Nah, karena mengakui kesalahan ya itu adalah hal yang sulit dan hal yang berat. Mengapa mengakui kesalahan itu dikatakan hal yang sulit dan hal yang besar? Karena yaitu gengsi untuk mengakui kesalahan, tidak mau menerima konsekuensi, dan kita sulit menyadari dan mengakui hal yang kita lakukan. Bahkan mungkin ketika kita melakukan kesalahan, ya dia nggak bisa menambah-nambah bilang, bukan saya, biar dia tanpa marah karena bukan saya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, padahal singkatnya tidak ada orang yang tidak akan dimaafkan ketika dia mau mengakui kesalahannya. Ya, tidak ada orang yang tidak akan dimaafkan ketika dia mau betul-betul mengakui kesalahan yang diperbuat. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudari, dalam bacaan kita pada saat ini ada kesedihan, ya. Ada kesedihan yang dialami oleh Tuhan ketika Tuhan melihat respon umat-umat perjanjian yang sangat dikasihinya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka melukai hati Tuhan. Mereka tidak pernah mau betul-betul tekun dan melakukan firman Allah. Apa yang membuat mereka ini tidak melakukan firman Allah ya? Itu tadi, karena gengsi, karena keegoisan, karena kekerasan hati mereka, dan lain sebagainya. Dari pembacaan kita pada saat ini, ada 2 poin yang diperlihatkan di ayat 7 sampai ayat yang ke-10 pembacaan kita itu menjelaskan bagaimana Allah merancangkan penghukuman bagi umatnya. Ya, mengapa Allah merancangkan penghukuman? Karena ada pemberontakan. Di rumah kita sebagai orang tua
Kalau anak-anak itu mulai memberontak atau tidak dengar-dengaran, pasti kita pernah merancangkan hukuman. Kayaknya harus dikasih begini supaya begini dan lain sebagainya. Ternyata Allah juga demikian. Ia merancangkan penghukuman bagi umatnya. Dahulu Allah telah menghukum bangsa-bangsa yang memberontak di hadapan Allah. Tetapi ternyata bangsa pilihannya pun melakukan hal yang sama. Bangsa pilihan dalam bacaan kita ini ternyata juga melakukan hal yang sama, yaitu memberontak. Sehingga Allah memandang mereka sama dengan bangsa lain dan Allah ingin menghukum mereka. Kemudian di ayat 11 sampai ayat yang ke-15 bagian kedua menjelaskan bagaimana Allah menjanjikan pemulihan bagi umatnya. Ternyata setelah Allah merancangkan penghukuman, kemudian Allah ternyata juga menjanjikan pemulihan bagi umatnya. Tapi ternyata pemulihan itu akan diberikan kepada mereka yang betul-betul mau bertobat dan mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari perikop pembacaan kita pada saat ini kita bisa melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa, di mana yang awalnya Tuhan merancangkan penghukuman bagi umatnya, tetapi kemudian menjanjikan pemulihan bagi mereka. Tetapi yang digarisbawahi, pemulihan itu diberikan kepada umat yang mau bertobat dan menyadari kesalahannya. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Saya kira ayat ini sudah sangat jelas dan bahkan sudah lazim kita dengarkan di ibadah hari Minggu. Di akhir kitab Amos ini kemudian berbicara tentang janji keselamatan dan pemulihan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan memang marah, Tuhan memang mau menghukum, tetapi kemudian Ia menjanjikan pemulihan bagi orang percaya. Sebagai orang tua, pasti pernah juga kita kemudian memberikan penghukuman kepada anak-anak, tetapi di satu sisi kemudian kita memulihkan mereka setelah dihukum. Karena itu di 2 atau 3 minggu yang lalu Pak Pendeta pernah berkhotbah bahwa Allah di satu sisi Allah itu menghukum, tetapi di satu sisi Allah mengasihi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, tidak selamanya Allah marah. Kasih-Nya besar kepada manusia, tetapi Ia juga akan menghukum setiap orang yang memberontak dan melakukan kesalahan. Mari kembali ke dalam kehidupan kita, betul-betul nyatakan pertobatan, betul-betul nyatakan komitmen untuk lebih setia, untuk lebih taat kepada Tuhan, maka janji pemulihan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita setiap saat. Amin.